Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Kenalkan aku Helena Babani dari program studi sistem informasi. Nah, di sini aku sesuai dengan channel dari YouTube teman-teman ya tadi. Di sini aku akan mempresentasikan aplikasi rental kendaraan yang buat judulnya Noda Wilayah dengan menggunakan konsep ini teman-teman, Object Oriented Programming atau OOP, dan menggunakan prinsip solid gitu ya. Dan aplikasi ini dikembangkan sebagai simulasi rental kendaraan sederhana berbasis ini teman-teman, konsol. Kenapa konsol? Ini biar interaktif ya, nanti ketika code-nya di run, Python code-nya, jadi kita bisa isi nanti gitu loh, jadi interaktif dia. Terus fokus pada struktur code ini ya rapi ya, ini ada penjelasannya setiap code-nya tuh, jadi teman-teman apa ya kan ngeliatnya pasti paham, terus mudah dipahami dan mudah untuk dikembangkan. Sebelumnya aku mau kasih tahu latar belakang studi kasus ini. Nah, pembuatan aplikasi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana konsep OOP tadi dapat diterapkan pada permasalahan nyata di proses penyewaan kendaraan seperti mobil dan motor, teman-teman. Nah, di sini udah aku buat ininya semuanya. Terus fitur utamanya, untuk fitur utamanya di ini. Nah, di fitur utamanya ini ada beberapa tersedia. Ini ada manajemen kendaraannya, itu menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, proses pemesanan kendaraan berdasarkan pilihan pengguna, terus nanti ada perhitungan biaya sewa otomatis sesuai jenis kendaraan yang mereka sewa gitu kan. Terus penerapan diskon untuk member premium. Lalu pilihan metode pembayaran ada tunai, ada transfer bank gitu ya. Lalu ada perhitungan denda, nanti ada perhitungan denda teman-teman, yang dimana kalau dia terlambat untuk mengembalikan kendaraan yang dia sewa tadi. Lalu yang terakhir, cukup itu ya, nggak 6 ya, oke, sorry. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, untuk desain kelasnya sendiri, konsep OOP-nya, kita bahas di ini ya, langsung ke code-nya. Oke, ini teman-teman untuk ini ya, abstraction-nya diterapkan ini ya, melalui penggunaan kelas abstrak kendaraan ini ya. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan struktur umum kendaraan tanpa perlu mengetahui detail jenis kendaraan tertentu. Dengan cara ini, sistem hanya berfokus pada apa yang dilakukan oleh sebuah kendaraan, bukan bagaimana detail pesanannya. Nah, ini nih. Ini ya, teman-teman. Dari sini, sini. Ini. Nah, sorry. Dari sini ke sini ya. Ini juga aku kasih tahu, ini self nama, itu untuk nama kendaraan, terus harga sewa per jamnya, status ketersediaan kendaraan. Nah, itu tadi teman-teman. Lalu inheritance ya, inheritance itu berarti adalah turunan dari kelas ininya tadi, kelas utamanya ya, atau parents gitu ya. Nah, ini tuh diterapkan ketika kelas mobil dan kelas motor mewarisi kelas kendaraan. Nah, seperti aku bilang tadi, inheritance itu adalah untuk mewarisi ya, sekali lagi mewarisi si kelas kendaraan atau parents gitu ya. Lalu keduanya ini otomatis memiliki atribut dan metode dasar kendaraan dong ya, namun dapat menambahkan atau menyesuaikan perilakunya masing-masing. Contohnya ini nih, kelas mobil nih kan, nih, nah, teman-teman. Lalu kita bahas lagi polymorphism. Polymorphism ini terlihat pada penggunaan metode hitung biaya. Sorry, bentar. Nah, ini teman-teman, contohnya itu yang ini ya, salah satunya. Nah, ini tuh walaupun dipanggil dengan cara yang sama, hasil perhitungan bisa berbeda tergantung jenis kendaraannya kan. Beda motor dan mobil gitu. Jadi, ini penerapan polymorphism. Kemudian kita ke encapsulation ya. Encapsulation-nya diterapkan dengan membungkus data dan perilaku itu ke dalam kelas masing-masing. Gitu. Atribut seperti harga per jam gitu ya. Harga per jam, terus tersedia hanya bisa diakses melalui objek kendaraan sehingga data lebih terkontrol gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke prinsip solid. Yang pertama yang pasti SRP ya, yaitu Single Responsibility Principle. Jadi di mana setiap kelas itu memiliki satu tanggung jawab utama. Contohnya tadi kan kendaraan nih, gitu kan.
Jadi kelas kendaraan ya tanggung jawabnya itu gitu. Terus ada kelas order ya kan, ini kelas order gitu. Terus ada rental service gitu kan. Nah, jadi masing-masing itu bertanggung jawab untuk setiap kelasnya, kayak si kelas ini kelas si kendaraan fungsinya tuh data dan perilaku dasar kendaraan ya kan. Terus di kelas order, gimana kelas order? Ya ini kelas order nih itu proses transaksi sewa ya kan. Lalu rental service, kelas rental service nih logika bisnis dan validasi. Terus kelas pembayaran gitu kan, proses pembayarannya gimana gitu, transfer kah, tunai kah gitu. Terus lanjut ke open close principle atau OCP, itu sistem terbuka untuk pengembangan tetapi tertutup untuk perubahan ya kan. Catatan sekali lagi, sistemnya itu terbuka untuk pengembangan tetapi tertutup untuk perubahan teman-teman. Contohnya nih penambahan kendaraan nih gitu kan, kita bisa tambah nih kendaraan nih, contohnya nih kayak bentar teman-teman, contohnya ini ya, open close principle atau OCP. Contohnya kita mau tambah gitu ya, contohnya motornya kita tambah jadi Honda gitu ya, sewanya katakanlah jadi 40.000 gitu. Nah ini bisa kita tambah untuk pengembangan tapi tutup untuk perubahan gitu. Jadi kita bisa tambah perubahan kendaraannya atau bahkan nambah kelas untuk kendaraannya juga boleh. Di ini juga gimana ya, nah di sini nih kan ini udah ada kelas mobil sama kelas motor ya. Nah kita bisa tambah nih kelas, contohnya kelas bus gitu kan. Nah kita tinggal buat lagi ininya atributnya seperti ini gitu. Boleh gitu untuk pengembangan, contohnya kelas mobil, kelas motor, kelas bus, kelas sepeda, skuter dan lain-lain, boleh gitu. Gitu ya teman-teman. Terus sekarang kita ke dependency intervention principle atau DIP. Itu program utama itu tidak bergantung pada kelas pembayaran tertentu, melainkan pada abstraksi pembayaran. Paham dong ya? Jadi si ini pembayaran tunai dan transfer. Nah, dengan pendekatan seperti ini kan metode pembayaran baru dapat ditambahkan tanpa mengubah alur utama programnya ya gitu. Nah, kita kita demo ya, kita demokan. Jadi teman-teman, ini tadi udah nih ya, kita clearkan dulu. Ini sengaja aku ini ya, bukan dark mode. Jadi kita clearkan, kita jalankan lagi. Nah, ini akan muncul rental kendaraan Nona Mila. Contohnya nama penyewanya kita katakanlah Pelangi ya. Nah, ini daftar kendaraannya tadi. Tadi kan cuma 6 nih kita tambah tadi ya. Contohnya kita mau Avanza ya, Avanza. Nah, durasi sewanya kan ini per jam ya, kita maunya sehari gitu. Kita pilih 24 jam. Kita maunya member yang regular atau premium, kita mau yang regular gitu ya. Nah, jadi ini ringkasannya. Nih, ringkasan langsung muncul nih, total 1.210.000 ya. Kenapa nih gitu ya? Kenapa jadi 1.210.000? Karena kan 1.200.000 ya. Nah, sini teman-teman. Jadi untuk si mobil ya, itu ada adminnya gitu. Ada adminnya. Sorry. Nah, ini. Jadi di mobil ini ada biaya administrasinya. Tapi untuk si motor kita nggak gunain gitu ya. Jadi ada biaya adminnya itu 10.000 gitu. Nah, nanti kita coba untuk motor ya. Nah, kita mau bayar apa? Tunai deh. Tunai saja ya. Terlambat atau tidak, ini Y or N, ini maksudnya yes or no gitu ya. Kita bilang no gitu ya. Nah, total akhir pembayaran atas nama Pelangi, dendanya 0, total bayar itu 1.210.000. Teman-teman ini silahkan bayar tunai dikasih. Oke, berhasil ya untuk semuanya gitu ya, langsung muncul transaksi input, outputnya juga muncul gitu ya. Lalu kita mau coba yang ini deh, yang motor gitu ya. Kita coba yang motor. Oke, jalanin kembali. Oke, tadi namanya Pelangi aja lagi. Bulan. Oke, kita tadi dengan catatan mobil ada admin kan. Oke, sekarang kita coba motor. Baru kita coba
Karena aku motor Beat, kita Beat. Durasi sewanya sama kayak yang tadi, 24 jam. Kita coba yang regular dulu ya, regular. Nah, 48.000 teman-teman. Jadi, pastung ya, ini Beat 20.000 ya per jam, dikali 24 ya, jadi 48.000. Nah, kita pilih apa? Tunai atau transfer? Transfer saja. Terlambat atau tidak? Tidak dulu ya, nanti kita coba yang terlambat. Nah, nanti muncul nih ke rekening teman-teman. Ini rekening asli. Jadi total akhir pembayaran atas nama bulan dendanya 0. Soalnya tadi kita kasih inputan 0 ya. Jadi dendanya 0, terus total pembayaran itu 48.000 karena kita pilih transfer tadi. Transfer ini dulu ya. Transfer rekeningnya itu ya sudah transfer gitu. Sekarang kita coba run lagi. Oke. Atas nama siapa? Langit. Nama-nama. Oke, sekarang kita ambil lagi si Avanza. Ini boleh ya teman-teman, asal aja. Durasi sewanya sama kayak tadi, 24 jam. Kita pilih yang premium. Nih, jadi 1.089.000 ya, premium. 1.089.000. Kita pilih tunai. Terlambat atau tidak? Terlambat. Nah, jam terlambat. Nah, teman-teman, berapa jam kamu terlambat? Di sini tadi, jika terlambat, dendanya itu, nah ini di kelas order ya, di transaksi sewa. Nih, denda keterlambatan, jika dia terlambat per jam, itu dendanya 50.000 teman-teman. Ini ada keterangan juga, saya kasih komen. Jadi, 50.000 per jam. Nah, contohnya kita, karena ini malas ya si Langit ini, kita kasih dia terlambatnya 6 jam gitu. Nah, jadi ini ya otomatis ya. Nih, dendanya kan 50.000 dikali 6 jam. 300.000 ditambahin tadi totalnya kan 1.089.000 ditambah 300.000 jadi 1.389.000 bayar tunai di kasir teman-teman. Oke, berhasil ya, kodnya jalan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke motor, kita run kembali. Oke, kita namanya siapa ya? Bumi Indonesia. Oke, tadi kita pilih Civic, sekarang kita pilih Honda ya, Honda mahal nih Honda. Durasi sewanya, oke, kita pilih 24 jam, 4 hari. Kita pilih yang premium. Pas dong ya, nih 40.000 dikali 24 jam, itu 96.000 gitu ya. Tapi diskon dia teman-teman, 96.000, 960.000 gitu ya. Tapi dia diskon teman-teman, jadi 96, dipotong diskonnya tuh 96.000 ya. Nih, diskonnya 96.000, jadi 960.000 dikurang 96.000, jadi 864.000. Kita pilih transfer. Terlambat? Ya, terlambat. Karena Bumi ini orang yang males. Sorry, saya salah isi ya, no ya. Sorry. Kita ulang lagi deh. Maaf ya teman-teman. Ulang. Ini namanya tadi Bumi ya, Bumi. Emang Bumi 7. Lalu durasi sewanya 24 jam. Kita pilih yang premium ya, premium. Ini tadi ya sama persis ya. Nih, kita pilih transfer. Nah, terlambat ya, yes ya. Oke, sorry ya tadi. Yes or no ya. Jam terlambatnya sama kayak si tadi, 5 jam ya. Nah, ini teman-teman. Jadi 5 dikali 50.000 itu adalah apa? 250.000 ya. 250.000 ditambah sama total yang tadi sebelum kena denda itu 864.000. Jadi totalnya 1.114.000 ya teman-teman, 1.114.000 ke rekening ini. Nah, oke teman-teman. Jadi berhasil semua ya demo yang kita butuhkan gitu ya. Nah, tapi masalahnya teman-teman, kita mau cari inputan yang untuk code ini gagal gitu. Nah, sebelumnya tadi aku udah coba juga ya, tapi kita buktikan juga di sini gitu. Nah, kita coba lagi, namanya kita dapat bintang ya. Nah, ini kita pilih mobil lagi, Brio dulu. Sewanya yang buat 3 jam. Kita pilih. Nah, ini kan antara 1 dan 2 gitu ya. Kita nggak bisa pilih kayak gini teman-teman, min 3 gitu. Nah, kalau kita pilih, kita masukin min 3 aja, itu tetap jalan teman-teman. Artinya apa? Arti
ini artinya dia nggak baca dari ini ya. Hasil harusnya inputannya gitu ya. Harusnya inputannya 1 atau 2 gitu. Tapi dia kita masukin min 3 ini, min 3 yang di inputan harusnya nggak boleh atau tidak bisa gitu. Dia tetap ngebaca gitu. Tetap nggak ada error gitu. Nah, ini juga sama nih. Ini kan di pembayaran tunai dan transfer. Jadi inputannya antara 1 dan 2 nih. Kita coba masukin lagi nih. Nggak usah pakai min deh, kasih 4 deh. Tetap jalan teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa baca gitu. Jadi dia nggak muncul errornya, kesalahannya gitu. Lalu kita pilih yes, no. Nah, kayak gini teman-teman. Dia pilih transfer ke rekening, padahal kita nggak pilih nomor 2 ya inputannya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini ada dari uji yang gagal, tapi tidak apa-apa. Ini masih dalam tahap perbaikan, tapi untuk sejauh ini, tadi dengan semua yang kita telah coba tadi ya, cukup bagus, cukup memuaskan, dan semua itu berjalan dengan lulus gitu, atau berhasil gitu teman-teman. Jadi ini adalah plot dari penerapan OOP dan prinsip solid, yaitu studi kasus rental kendaraan, ya ini Nona Mila. Ya, sekian dulu teman-teman. Kesimpulannya, melalui penerapan OOP dan prinsip solid ini, kode program menjadi lebih struktur ya, mudah dipahami juga, dan fleksibel. Ini teman-teman bisa lihat, setiap ini aku kasih komen, jadi kita tahu, oh ini nih code-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga, sini, di bawah. Dan saya inginkan dulu, ini sampai bawah. Makanya dia jadi ini ya, panjang ya, sampai 215 nomor, poin ya, sampai ke bawah. Kenapa? Karena saya buat ininya, komennya gitu ya. Dan ya, seperti ini. Jadi setiap bagian sistem memiliki peran yang jelas juga ya, sehingga meminimalkan ya ketergantungan antara kelas dan meningkatkan kualitas sistem program secara keseluruhan, teman-teman. Jadi dari sini rental kendaraan ini telah berhasil menerapkan konsep OOP ya, dengan studi kasusnya itu dan prinsip solid dalam sebuah studi kasus sederhana lah yang bisa dikatakan. Meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti tadi, aplikasi ini sudah mampu menjalankan fungsi yang sama sesuai kebutuhan dan memiliki struktur kode yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Teman-teman yang nonton semoga terbantu juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Pagi. Terima kasih.